Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi hari ini kita diberi kesehatan untuk bisa kembali belajar, ya. Sebelum kita mulai belajar, marilah terlebih dahulu kita berdoa dulu agar diberi kemudahan dalam mengikuti pelajaran hari ini. Silahkan Ketua Kelas Mas Akmal bisa dipimpin berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil Qur'ani imama. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma wa alhiqni bis sholihin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga dengan kita berdoa di pagi hari akan memudahkan kita, akan memudahkan kalian semua untuk menerima materi hari ini, ya. Kemudian sebagai warga negara yang baik, alangkah bagusnya jika kita awali pula pelajaran kita pagi hari ini dengan menyanyikan lagu nasional. Nah, dan pada pagi hari ini lagu yang akan kita nyanyikan adalah Garuda Pancasila. Kepada semuanya dipersilakan untuk berdiri. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silahkan duduk kembali. Ya. Nah, kenapa pagi hari ini kita menyanyikan lagu nasional dulu? Agar apa? Agar di hati kita selalu tertanam rasa nasionalis dan cinta negara. Oke? Yang selanjutnya, Bu Guru absen dulu hari ini. Siapa yang tidak masuk? Semuanya masuk semua 20 orang? Alhamdulillah. Kita berdoa semoga senantiasa diberi kesehatan, jadi bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Kan? Sebelum kita mulai pelajaran, kita bakar semangat dulu ya pagi ini dengan ice breaking. Tepuk semangat. Ya, dimulai ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Ya, semoga dengan tepuk semangatnya ini kita tetap semangat sampai akhir pelajaran nanti. Oke? Pada pagi hari ini kita mau belajar pelajaran apa anak-anak? Matematika. Nah, ada yang tidak suka matematika? Kenapa tidak suka matematika? Susah, boleh terus? Pusing, terus? Bingung ya. Padahal sebenarnya matematika itu adalah materi atau ilmu yang pasti. Artinya
jawabannya tidak bisa ngarang seperti bahasa Indonesia atau pelajaran yang lainnya ya. Jadi di sini kita akan belajar matematika dengan menyenangkan. Oke. Pelajaran yang kemarin kita sudah sedikit mengenal tentang bangun ruang. Ada yang masih ingat bangun ruang itu bangun yang seperti apa sih? Bangun ruang adalah bangun yang betul, bangun yang memiliki volume bisa, atau bangun yang dibatasi oleh sisi-sisi itu bisa. Nah, kira-kira contoh dari bangun ruang yang kalian ketahui apa aja? Kubus, balok, prisma, kerucut, lima. Apa lagi yang biasa kalian mainkan di lapangan? Bola. Itu salah satu jenis bangun ruang. Nah, pada pagi hari ini yang akan kita pelajari adalah tentang bangun ruang apa? Kubus dan balok. Ada yang sudah pernah melihat bentuk kubus dan balok? Nah, kira-kira benda apa saja yang mirip dengan bangun ruang kubus? Apa? Rubik boleh. Dadu, kotak kardus, kotak kado boleh ya. Kubus, kalau jamnya seperti itu, bentuknya apa? Balok apa kubus? Bentuknya balok. Ya, sekarang akan kita perlihatkan sedikit video. Ya, perlihatkan sedikit video yang akan membuka wawasan kalian tentang kubus dan balok. Nah, silakan dilihat dulu videonya ya. Assalamualaikum solehan. Bertemu lagi hari ini dengan Ustazah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya. Amin. Sebelum mulai belajar, jangan lupa diawali dengan doa. Anak-anak berdoa dulu masing-masing di rumah. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari mengenai jaring-jaring bangun ruang, kubus, dan balok. Jaring-jaring bangun ruang itu seperti apa ya? Yuk disimak penjelasan Ustazah. Suatu bangun ruang jika dipotong pada beberapa rusuknya, kemudian dibakar, akan terlihat menjadi gabungan dari beberapa bangun datar. Bentuk gabungan bangun datar yang dihasilkan disebut jaring-jaring bangun ruang. Jadi, jaring-jaring bangun ruang adalah rangkaian sisi suatu bangun ruang yang dibuka atau dilebarkan. 1. Jaring-jaring kubus. Perhatikan jaring-jaring kubus ini. Kubus adalah jenis bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi 6 bidang sisi yang memiliki bentuk bubur sangkar hingga jaring-jaring kubus tersusun dari 6 buah bubur sangkar atau persegi. Bentuk lain dari jaring-jaring bangun ruang kubus adalah sebagai berikut. Bisa diperhatikan ya, bentuk jaring-jaringnya tidak hanya satu bentuk, tapi ada 11 bentuk lainnya. Nah, itu semua jaring-jaringnya jika disatukan bisa membentuk bangun kubus. Dua, jaring-jaring balok. Balok merupakan bangun ruang 3 dimensi, dibentuk 3 pasang persegi panjang, dengan paling tidak satu pasang di antaranya memiliki ukuran yang berbeda. Sehingga jaring-jaring balok terdiri atas 6 buah persegi panjang. Perhatikan dan amati jaring-jaring balok berikut ini. Nah, itu dilihat
Kalau jaring-jaring balok itu terdiri dari bangun datar apa? Persegi panjang. Dan masih banyak lagi ya bentuk dari jaring-jaring balok. Selanjutnya Ustazah akan sekarang diperlihatkan cara membuat kubus dan balok. jaring-jaringnya. Silahkan perhatikan. Pertama, siapkan dulu ya alat-alat yang diperlukannya. Jaring-jaring kubus ini memiliki panjang sisi 10 cm ya. Nah, itu cara menggambar jaring-jaring kubus. Ya, semua bangunnya adalah apa kalau kubus? Persegi kalau kubus ya. Nah, sekarang jaring-jaring kubusnya sudah selesai ya. Kita tambahkan dari sekitar 1 cm untuk perempatannya. Perhatikan cara membuat jaring kubus dari awal dari jaring-jaringnya ya, diperhatikan. Nah, setelah digunting, kita lipat ya sesuai garis yang sudah kita buat tadi. Selanjutnya, setelah dilipat, kita beri lem ya. Sudah selesai. Selanjutnya kita membuat balok ya. Oke. Di sini Ustazah Sekalian ya. panjang 20 cm, lebar 12 cm, dan tinggi 10 cm. Nah, selanjutnya kita buat garis ya sesuai dengan ukuran yang kita inginkan. Jaring-jaring baloknya sudah selesai. Sama seperti tadi, kita sekarang tambahkan garis sekitar 1 cm untuk 4 lemnya ya. Selanjutnya kita gunting ya sesuai dengan pola yang sudah kita buat. Sekarang kita lipat ya sesuai dengan garisnya. Bisa dilihat dan diperhatikan cara menggambar jaring-jaring serta mengguntingnya dan Nah, itu tadi penjelasan Ustazah mengenai jaring-jaring. oke, terima kasih. Ya. Jadi dari video yang barusan kalian tonton, kira-kira apa yang dapat kalian simpulkan coba? Bahwa ya tadi
Di video ada gambar apa saja? Kubus dan balok. Yang pertama akan kita bahas adalah kubus. Nah, kubus itu, bangun ruang kubus pasti memiliki jaring. Di sini Bu Guru punya bekas snack, kotak bekas snack berbentuk kubus ya. Nah, ketika ini bungkus snack ini kita buka, satu, nah baru seperti ini. Kemudian kita gunting salah satu sisinya, ya. Kita gunting terlebih dahulu salah satu sisinya. Kemudian kita buka, di sini akan membentuk suatu jaring. Coba kita hitung ya. Kita hitung kalau jaring-jaring kubus itu ada berapa. Di sini ini berarti tetap dihitung sebagai sisinya ya, karena ini tidak menempel sama sisi. Coba dihitung ada berapa bangun datar dalam satu buah kubus. Yuk. Kita gunting bangunnya ya. Ada berapa? Satu. Terus? Dua. Terus? Tiga. Empat, sisanya 5 dan yang keenam adalah tutupnya ya. Berarti dapat kita ketahui di sini adalah bangun ruang. Yang pertama adalah kubus ya. Karakteristiknya ya, yang pertama memiliki sisinya ada berapa? 6 sisi. Ukurannya sama besar. Jadi yang dinamakan kubus ini, nah ketika punya contoh Rubik, yang dinamakan kubus itu semua sisi-sisinya, besarnya, panjangnya itu sama ya. Berarti bangun kubus dibentuk dari gabungan 6 bangun persegi yang sama besar. Sampai sini paham? Yang kedua, ciri-cirinya dia memiliki rusuk. Nah, tadi rusuk itu apa sih? Rusuk itu adalah gabungan dari 2 garis dalam bangun kubus ya. Nah, di sini dalam bentuk kubus ini atau dalam Rubik yang Bu Guru pegang, coba kita hitung sama-sama jumlah rusuknya. Yuk. Yang keras ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti dalam bentuk kubus ini kita memiliki berapa rusuk? 12. Oke, memiliki rusuk 12. Yang terakhir adalah titik sudut. Nah, titik sudutnya ada berapa? Pojok bangun kubus ini ada berapa? Yuk kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dalam bangun kubus ini kita punya berapa titik sudut atau berapa pojok? 8. Berarti sudah paham ya? Sudah paham ya? Ciri-ciri bangun kubus itu seperti apa? Karakteristiknya seperti apa? Bisa? Bisa. Kalau nanti diminta membuat kubus bisa? Bisa. Yang selanjutnya adalah ada bangun yang dinamakan balok ya. Balok itu agak mirip
dengan kubus. Mirip ya, karena sama-sama terdiri atau dibuat dari 6 bangun datar segi 4. Cuman bedanya, kalau kubus ini semua sisi-sisinya panjangnya sama, kalau balok ya panjang dan lebarnya berbeda. Jadi balok ini terdiri dari 4 pasang bangun persegi panjang. Yang salah satunya atau salah satu pasang bangunnya atau sisinya ini memiliki ukuran yang berbeda. Yuk kita lihat dulu materinya sebentar. Benar. Nah, yuk dibuka. Nah, nah, dilihat. Di sini yang pertama ada, ada kubus dan balok. Ya, di sini kubus. Coba bisa dibaca bersama-sama, kelihatan enggak? Kubus adalah ruang tiga dimensi yang dibatasi oleh 6 bidang sisi yang menggunakan bentuk wujud sama persegi. titik. Titik. Oke, kalau balok? Ada bangun ruang yang dibentuk oleh 5 pasang Iya. Jadi kubus adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh 6 bidang sisi yang kongruen berbentuk bujur sangkar. Berarti nek kubus itu 6 sisinya bentuknya bujur sangkar atau persegi. Kalau balok apa? Balok adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh 3 pasang atau 3 pasang persegi atau persegi panjang. Dengan paling tidak 1 pasang diantaranya berukuran berbeda. Gitu ya. Nah, jadi bedanya hanya di bentuk bangun alasnya. Kalau balok itu didominasi persegi panjang, kalau kubus didominasi persegi. Oke? Untuk memahamkan kalian, di sini akan guru kasih tugas secara berkelompok. Kelompoknya sudah dibagi kemarin. Ini kelompok 4. Kelompok 3-nya mana ya? Ini kelompok 1. Kelompok 2. Yang sini Pak, yang sini kemarin. Ini ya. Kemudian satu lagi kelompok 3. Nah, tugas kalian pada pagi hari ini yang ada 3 ya. Yang pertama adalah menggunting jaring-jaring kubus dan balok. Yang kedua, membuat guntingan jaring-jaring tersebut menjadi bangun ruang kubus dan balok. Yang ketiga, membuat kerangka bangun kubus dan balok menggunakan tusuk sate dan plastisin. Nanti untuk videonya akan Bu Guru tampilkan. Bu Guru bagikan dulu LKPD-nya ya. Yang membawa gunting bisa dikeluarkan.
Terus ini yang kipasnya ini ya. Kipasnya sebentar. Yang ini yang balok, ini kubus itu balok. Yang ini balok. Yang ini yang balok. Enggak usah. Terus. Yang ini gunting. Ini digunting saja. Benar. Ini untuk yang tidak membawa alat lemnya. Kok lemnya? Oke, sebelum mengerjakan yang itu, sambil mengerjakan yang itu, Bu Tika tunjukkan video untuk membuat kerangka kubus dan balok dari enggak. Ini. Nah, ini tutorial cara membuat dari tusuk sate sama plastisin. Itu cara membuatnya. Pertama plastisin dibulat-bulat dulu sebanyak 8 buah untuk satu bangun ya. Dibulat-bulat sebanyak 8 buah untuk membentuk sudutnya. Jadi nanti untuk menempelkan tusuk satenya. Cara membuat balok. Gunakan plastisin tadi dan batang lidi. Batang lidi yang pendek. Kemudian tusukkan lagi plastisinnya dan membentuk sudut. Dan masukkan kembali batang lidi yang kokoh. Kemudian masukkan lagi plastisin pada keempat sisi batang lidi. Batang lidi yang berukuran pendek. Kita tunggu bentar sembari dibuat ya. Kemudian lidi yang berukuran panjang dan nah, sudah jadi. Sudah jadi? Bisa kan? Bisa ya? Itu membuat kerangkanya, berarti membuat kerangka, memotong jaring-jaring, kemudian dibuat jaring-jaringnya dibuat bentuk bangun ruangnya. Tuangkan plastisin baik apa saja
Kemudian tusukkan ke batang lidi yang berukuran sama panjang. Kemudian ini bagian bawahnya. Yang kubus juga sama, hanya bedanya kalau kubus itu semua panjang rusuknya itu sama, ya. Bedanya itu aja. Masukkan lagi yang sisi agar tidak sulit batang lidi. Setelah itu, masukkan batang lidi ke plastik. Ini balok. Balok, ini yang balok ya, yang kubus ambil dulu. Ini yang balok. Balok itu yang persegi panjang. Oke, sudah. Ini yang balok ya. Sembarang. Ini yang balok. Yang satu balok, yang satu kubus toh. Yang satu diganti balok. Yang kubus ya. Kalau yang kubus berarti langsung. Ini yang tusuk sate untuk yang kubus. Ya. Apanya? Yang itu balok, yang ini kubus ya. Nanti kalau butuh diperlihatkan videonya, nanti tak setelkan videonya lagi. Ya, yang ini, yang tidak menggunting ininya diisi toh. Karakteristik kubus. Ini nggak usah. Ini aja. Ini kan berarti tempel kubusnya di sini. Karakteristiknya tadi ada 3. Oh, apa tadi? Di papan tulis sudah ada. Ya. Apanya? Nggak usah. Apa? Nih. Tak perlihatkan videonya dulu ya. Nah, berarti apanya? Apa sih? Doang di paske enggak apa-apa.
Yang penting nanti bentuk. Nah, enggak nanti ya dipakai ininya enggak apa-apa. Ininya digunting sedikit. Tuh, cara membuatnya diliatin. Buat bulatan dulu 8. 8, bulatan 8 ya. Buat membentuk titik sudutnya. Berarti nanti gini. Gunakan aplikasi tadi dengan data MIDI. Nah, MIDI yang pendek. Ini usahakan lagi. bisa? Nah, ini. Ini yang ini berarti yang apa ini? Kan jadi persegi lah itu sudah. Lihat. Kalau yang kubus pakai yang panjang semua. Yang ini belok. Nah, ini. Nah, gitu. Masukkan lagi mesin pada keempat sisi batang MIDI. Nah, gitu. Pintar. Ininya berarti kurang gini. Nah, ya iki aja dimereng kira. Bukan kenapa lagi dulunin obu. Enggak apa-apa. Kan kudu dilem. Wiki sing gede kok maleme buah. Ya ora apa-apa. Tidak apa-apa. Curi meneng yo. Boleh. Yang penting nanti dia sisinya sudutnya jadi sama. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa, ini teko dilem gini aja, Bisa. Kan? Yang panjang. Nah, dipaskan. Nah, jadi kan? Selamat mencoba. Bisa ya? Nah. Udah. 8 dulu. Buat bulatan 8. Untuk sebagai, nah ini sudah jadi kelompok 2 sudah jadi nih. Bangun apa ini? Balok. Kerangkanya sudah jadi. Nah. Sekarang dibuat yang berdirinya, sisi yang berdirinya, berarti ini. Terus buat lagi bulatan, bisa? Nah, ya, itu yang jadi langsung miring, langsung digunting yang miringnya. Bisa? Apanya yang kurang besar?
8 ya, buatnya 8 ya. Kalau terlalu kecil nanti tidak bisa menopang lidinya, nanti oleng. Ya. Nah, betul. Sudah jadi yang balok. Sekarang membuat yang kubus. Kubus sama 8, tapi kan panjangnya semuanya sama rusuknya. Ya. Yang sudah jadi kubusnya. Sudah jadi, oke, dilanjutkan dengan yang bangun kubus. Ya. Tidak apa-apa. Jadi nanti waktu presentasi gini aja, gini atau gini ya. Ya, nah betul. Nanti bawanya ke depan, hati-hati ya. Agak dimajukan sedikit, atau mungkin plastisinya bisa ditambah biar lebih kokoh. Apanya? Nanti bisa ditegakkan lagi. Yang sudah jadi ditaruh di sini, biar nanti ngangkatnya gampang. Nanti bawahnya gini ya. Bentar. Piling. Nah, yang kubus taruh sini mau ada? Ditekan lagi. Kubusnya nggak usah diulang, tinggal ditekan aja. Atau mungkin mau dibuat yang lebih kecil, jadi ini dibagi 2. Persegi panjangnya mana? Hah? Coba. Ya diangkat nanti, kertas diangkat sama kertasnya. Tapi ini nanti sudah. Ada yang mengisi ini. Diisi nih karakteristik kubusnya, diisi dulu. Oh, peluang. Kamu kan. Beda kamu bro.
Mas. Ininya taruh di sini. Diangkat yang sana diangkat. Nah, terus, nah ditempel sini. Nempelnya kan di kertas. Tidak apa-apa, yang penting diberdirikan di meja saja, tidak apa-apa. Nanti waktu presentasi yang dibawa kubus sama baloknya saja. Ini kan biar di meja dulu, nanti waktu presentasi tidak usah diangkat. Ya, makanya tidak usah diangkat. Ada yang sudah selesai? Ada lagi? Kurang berapa? Kita guys. Yang ini pakainya yang pendek, jadinya kamu tidak terlalu sloyo. Ya. Kalau sudah jadi jangan disentuh. Kalau sudah jadi jangan disentuh biar tidak ambruk. Nah, ya ada yang mengisi ini sudah? Ininya sudah diisi? Yang kubus sama balok? Ini balok, ini balok. Ini balok. Tidak usah ditempel, nanti dipresentasikan saja. Balik ya. Nah. Nah, yang ini? Ya. Nah, ini diisi dulu. Sudah, didiamkan saja, tidak usah dipegang-pegang biar tidak ambruk. Lah, sabar malah megang-megang. Tidak apa-apa. Diisi dulu untuk yang kubus dan yang balok. Kubusnya mana, Mas Fafa? Nah, sudah. Berarti ini diisi. Ini rumusnya? Rumusnya apa? Nah, enggak apa-apa, satu dulu, enggak apa-apa. Yang penting ini dibuat dulu. Sudah. Yang ini sudah diisi ininya?
Yang balok mana? Mana? Sudut sudut ini. Pojok ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ininya diganti balok ya. Pinjam pulpennya lagi. Ini nih L kecil ya. L kecil artinya apa? Lebar panjang, lebar tinggi itu di papan tulis ada. Kalau balok berarti apa? Balok tadi apa? Memiliki 6 sisi berbentuk apa sisinya? Berbentuk apa? 1, 2, 3, 4. Ya, berbentuk apa sisinya ini? Ini 1, 2, 3, 4. Bentuk sisinya apa ini? Nah, kotak itu kalau sisinya tidak sama berarti persegi panjang. Berarti balok itu memiliki 6 sisi persegi panjang. Nanti untuk presentasi ke depan, kerangkanya tidak usah dibawa. Cukup nanti diperlihatkan kerangkanya ada di meja seperti itu. Yang di bawah balok, kubus, sama lembar tugasnya saja. Tidak apa-apa. Ya, sudah ya. Dimulai dari kelompok 1 sudah selesai. Kelompok 2 sudah selesai. Ya. Yang apa? Volume balok apa? Volume balok. Kalau volume berarti panjang kali lebar kali tinggi. Kalau luasnya 2 kali panjang kali lebar tambah 2 kali panjang kali tinggi ditambah 2 kali lebar kali tinggi. Rusuknya sama berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti rusuknya ada berapa? 12. Sudah ya, maju ke depan ya. Maju ke depan ya, dimulai dari kelompok 1 ya. Sama. Cuman kalau yang ini balok, ini diganti balok ya. Kalau yang balok itu alasnya berbentuk persegi, betul. Sudah. Ya. Sudah? Sudah berarti sudah selesai toh? Oh berarti ini kelebihan toh? Sudah lah, ini yang balok sudah, yang kubus sudah. Kelompok berapa? Kelompok 2 berarti sudah selesai ya? Tidak itu. Ini kan tadi mau buat alas.
Nah, teman? Oke, sudah ya. Kelompok 2 maju dulu ya. Ya, kelompok 2 maju ke depan ya. Kelompok 2 sudah selesai, maju ke depan. Ya, tidak apa-apa. Ya, maju ke depan ya semuanya. Kelompok 2 yang di bawah, yang bentuk kubus dan balonnya saja. Kerangkanya biar di meja, kalau diangkat nanti ambruk. Mas Afan silakan dibawa LKPD-nya. Ya. Nah, gini, betul ya. Maju ke depan. Perkenalan dari salam, perkenalan dari kelompok berapa? Kemudian tadi sudah membuat apa? Ciri-cirinya apa? Yuk. Teman-temannya diperhatikan ya. Sini sini. Kesini lagi ya. Oke, yuk. Salam dulu. Yuk. Salam dulu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temannya diperhatikan dulu ya. Kelompok 2 sedang maju untuk presentasi. Oke. Yang pertama membuat bangun apa tadi? Ya. Terus? Bangun balok memiliki apa saja ciri-cirinya? Terus untuk kubus? Oke, sekarang yang mau Butika tanyakan, untuk bangun balok, sisi-sisinya panjangnya sama atau tidak? Tidak. Ada berapa pasang yang panjangnya sama? Ada berapa bangun yang panjangnya sama? Ada 4 yang sama dan 1 pasang atau 2 bangun panjangnya berbeda. Kalau yang kubus? Kalau yang kubus sama semua, terdiri dari 6 bangun berbentuk persegi, betul ya. Nah, silakan tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya yang sudah jadi kelompok berapa? Kelompok berapa nih? Kelompok 3 sudah selesai. Yuk, maju ke depan silahkan. Yang ini sama, kubus sama balok kan sama, hanya berbeda di bangun datarnya saja, di sisi alasnya saja. Rusuknya ada berapa? 1. Ya, maju ya. Iya. Apa? Sudah. Berarti sisi, rusuk, titik, sudut. Ini titik sudut di sini. 8 titik sudut. Ya, di bawah. Silakan di bawah. Yuk maju ke depan semuanya. Kelompok 3, tepuk tangan buat kelompok 3. Bisa disaksikan ya, untuk kerangka kubus dan balonnya ada di atas meja ya. Ya, silakan maju semuanya. Salam. Perkenalkan nomor kelompoknya, kemudian dipresentasikan. Yuk.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dari kelompok berapa? Dari kelompok berapa, Mas Hafiz? Kelompok 3. Kelompok 3 sudah membuat bangun apa? Bangun kubu. Ciri-cirinya apa saja? Terus? Terus? Berapa titik sudutnya? Berapa titik sudutnya? Coba dihitung lagi titik sudutnya berapa? Berarti titik sudutnya berapa? Kemudian yang selanjutnya ada bangun apa lagi, Mas Akmal? Silahkan dibacakan. Bangun bala. Bangun bala memiliki berapa sisi? Ya, terus? Memiliki 8 titik sudut, betul. Terus? 12 rusuk. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Masih ada kelompok berapa? Kelompok 4 dan kelompok 1. Ya. Kelompok 4 sudah? Ya, maju dulu. Bisa mencari Ya, berdiri ya, maju dulu. Bisa dilanjutkan lagi nanti membuat kerangkanya. Tidak usah ditempel, nggak apa-apa, di bawah saja. Yang balok, yang ini lagi benar apa? Ya, maju semua kelompok 4. Bisa dilihat kerangkanya ada di atas meja ya. Ya. Ya, gesernya agak ke sana sedikit saja. Ya, sudah, hop. Beri salam dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan dari kelompok berapa? Dari kelompok 4. Tadi sudah membuat apa? Silakan dibacakan. Dari Mas Habibi dulu. Oke, yang balok. Sudah? Sudah? Oke, kalau sudah silakan kembali ke bangkunya masing-masing. Ya, tinggal satu kelompok. Kelompok 1, silakan maju ke depan terlebih dahulu. Bisa dilihat kerangkanya ada di atas meja ya, punya teman-temannya ya. Ya, maju dulu ya. Kelompok terakhir harus paling jos, paling semangat. Yuk, silakan maju ke depan dulu. Sebelum kelompok terakhir maju, kita ice breaking dulu ya. Diikutin ya. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Oke, silakan kita beli tepuk tangan untuk kelompok terakhir, yaitu kelompok 4. Silakan Mas Johan geser. Ya, geser. Oke. Ya, beri salam Mbak Nazula. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
Kami dari kelompok hasil dari tugas kelompok kami. Yang pertama bangun apa? Bangun kubus. Karakteristiknya apa saja? Betul. Betul. Oke, yang balok? Oke, berarti sudah semuanya ya. Ya, silakan kembali duduk ke bangkunya masing-masing. Ya. Semuanya dengarkan Bu Tika, tabel 1. Tabel 1. Oke, dari tugas yang sudah kalian buat bersama kelompok kalian, apa yang sudah kalian buat pada hari ini? Yang pertama kalian membuat bangun kubus. Yang kedua membuat bangun balok ya. Jadi bangun kubus yang berbentuk cantik, indah, dan simetris seperti ini diawali dari jaring-jaring yang berbentuk seperti ini ya. Semua sisinya sama, panjang sama besar ya. Terdiri dari berapa persegi? 1. Iya, terdiri dari 6 persegi yang ditopang oleh 12 rusuk dan memiliki 8 titik sudut atau 8 pojok. Nah, kalau yang jaring-jaring balok, boleh pinjam baloknya sebentar, Mas? Balok. Balok. Nah, kalau bangun balok, untuk membuat balok yang seperti ini, kita terlebih dahulu harus membuat jaring-jaring balok yang terdiri dari 6 buah bangun segi 4. Yang mana 4 bangun diantaranya berbentuk persegi panjang, kemudian 2 diantaranya harus memiliki ukuran yang berbeda. Sehingga ketika ini dipotong dan ditempel menjadi bangun balok. Ciri-ciri lainnya apa? Balok juga memiliki 6 sisi. Memiliki berapa rusuk? 12. Memiliki berapa titik sudut? 8. Sampai sini paham? Ada yang ditanyakan? Tidak. Kalau tidak ada, gantian Bu Guru yang bertanya. Dijawab kelompok yang Bu Tika sebutkan ya. Yang pertama, untuk kelompok 2, bagaimana langkah awal yang akan kamu lakukan untuk membuat balok? Sebelum membuat balok, kamu membuat apa? Apa? Jaring-jaringnya yang berbentuk, alasnya berbentuk apa? Balok alasnya berbentuk apa? Persegi panjang. Oke, yang nomor 2 silakan dijawab kelompok 4. Mana kelompok 4? Angkat tangan. Oke, kelompok 4. Untuk membuat bangun kubus, ada berapa buah persegi yang kamu harus gambar? Berapa? 6, betul. Kelompok 1. Kelompok 1 mana? Oke, pada bangun kubus memiliki berapa titik sudut? Oke, kelompok terakhir, kelompok 3. Bangun kubus memiliki berapa buah rusuk? 12. Pintar sekali, tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Oke anak-anak, dari pembelajaran kita tadi bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya kubus dan balok adalah 2 bangun yang serupa tapi tidak sama. Karena kubus didasari atau dialasi dengan sisi-sisi berbentuk persegi, sedangkan balok dibatasi oleh sisi-sisi berbentuk persegi panjang. Untuk rusuknya sama, untuk titik sudutnya juga sama. Sampai sini paham? Ada yang ditanyakan?
Oke. Apakah kalian bertambah ilmunya setelah mempelajari bangun ruang kubus dan balok ini? Apakah perasaan kalian senang? Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, anak-anakku semuanya, pelajaran kita pada pagi hari ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kalian semua, ya. Oke, pelajaran kita tutup dengan satu kalimat speaking lagi. Kalau kau suka hati bilang hore. Kalau kau suka hati bilang hore. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati bilang hore. Oke. Terima kasih atas perhatian dan konsentrasi kalian semua. Bu Guru minta maaf jika ada salah atur kata. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, lupa ya. Marilah kita tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.